bisa bersama-sama dengan kita di sini untuk acara kita hari ini. Acaranya hari ini santai saja. Bahasa kerennya itu talk show. Seperti yang ada di TV atau yang di YouTube gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya berdiri cuma satu pembicara, tapi ada beberapa narasumber yang saya minta untuk hadir. Dan salah satunya dari jauh ke sini naik kereta api tut-tut-tut ya, naik KRL. Ya, dari Solo ya Ibu Mona, ya panggilannya Ibu Mona. Dan bersyukur dapat bergabung bersama kita untuk berbicara buat kita untuk bersama-sama dalam menyampaikan perbincangan bersama-sama. Temanya seperti yang di undangan saya sampaikan untuk mengupas kasus yang terjadi pada anak dan remaja sekarang ini di era digital serta bagaimana orang tua harus menghadapinya. Ya, saya juga, dan karena saya juga punya anak, maka itu bagaimana saya bisa mencari bahasanya tenaga ahli ya di bidangnya, seorang konselor yang akan bersama-sama dengan kita. Dalam bincang-bincang kita nanti dipersilakan untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, seperti Pak Agung tadi bilang, menyampaikan pertanyaan. Jadi pas waktu mungkin Bu Mona menyampaikan dan ada narasumber yang lain juga menyampaikan, atau Bapak Ibu juga ingin bertanya tentang anak-anak atau mengetahui sesuatu di keluarga, enggak hanya di anak atau di keluarga besar, bisa bertanya dengan narasumber yang ada. Narasumber yang akan bersama dengan kita di atas nanti, saya langsung saja panggil, ya Ibu Insinyur Mona Raharjo, MPDK. Ya, monggo Ibu, beri tepuk tangan. Ya, muter-muter. Tadi nggak di briefing dulu ya. Ya, lalu untuk selanjutnya narasumbernya dari jauh juga, dari utara, dari PPA Utara. Nama panggilannya berbeda dengan nama KTP. Baru tahu saya kemarin tuh saya tanya, kok bisa dipanggil itu Bu? Ternyata dipanggil dari kecil. Mungkin ada yang kenal dari PPA Utara. Dipersilakan untuk naik Ibu Sri Harsini. Ya, monggo Ibu Sri, silakan naik dari PPA Utara. Biasa dipanggil Ibu Inung. Ya, monggo dipersilakan naik Ibu. Monggo dipersilakan Ibu. Di tengah ya Ibu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Inung. Ya. Terima kasih buat Ibu Mona dan Ibu Inung bisa menjadi narasumber hari ini. Dan Ibu Mona selama berada di Gria Konseling Ibu, ada kasus apa sajakah yang terjadi pada anak atau remaja sekarang ini, apalagi di era digital, serta penanganan dan solusi apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Ya, kita bisa mendengar penyampaian dari Ibu Mona. Silakan Ibu. Ya, oke, makasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih, satu kehormatan bagi saya ya, bisa ada di antara Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bandingkan ya, anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu, waktu kita jadi anak-anak bagaimana Bapak Ibu? Beda sekali ya. Ya beda sekali karena zamannya berubah dengan demikian cepat. Dan sekarang dikatakan kita masuk di era digital. Jadi kadang-kadang kan kita ngomong waktu zamannya ibu atau bapak dulu enggak gitu loh ya. Kalau kita bicara gitu kita akan diketawain oleh anak-anak ya. Oh sudah enggak zamannya begitu. Ya, saya akan menyampaikan dulu Bapak Ibu jadi bagaimana tantangan anak-anak kita dan remaja-remaja kita di zaman sekarang. Silakan. Ya Bapak Ibu, tantangan anak dan remaja di zaman sekarang ini begitu kompleks ya Bapak Ibu ya.
Karena apa? Sekarang di era digital ini kita nggak usah kemana-mana, itu sudah bisa berhubungan dengan siapapun, ya, sudah bisa berhubungan dengan siapapun. Sehingga positifnya itu anak-anak itu bisa belajar dari manapun dan bisa belajar dari apapun. Itu positifnya, ya. Tetapi juga ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Ini yang jadi permasalahan anak-anak, ya. Bapak Ibu, saya di Gria Konseling Solo itu adalah pelayanan untuk konseling, ya. Ada konseling anak, remaja, pernikahan, orang tua. Nah, ini kalau kita bahas anak-anak dan remaja kasusnya apa-apa saja gitu ya. Lanjut. Ya, yang pertama kasus atau dampak negatif dari era digital, ya, di mana kita itu dengan internet itu bisa ngapain saja, ya, dengan sosmed dan lain sebagainya. Maka dampaknya yang pertama itu adalah anak-anak itu terpapar konten yang negatif, ya. Kalau zaman dulu kita mau cari film porno bagaimana Bapak Ibu? Harus beli, ya, beli kaset, ya, beli majalah, ya. Kalau sekarang anak-anak enggak usah cari, begitu anak-anak buka internet itu aja sudah ada muncul gambar-gambar, ya. Di Instagram begitu juga muncul gambar-gambar dan lain sebagainya. Sehingga muncul masalah-masalah anak-anak ini terpapar dengan konten-konten negatif, ya. Itu baik pornografi, ya, atau kekerasan, ya. Kekerasan ini macam-macam, bisa juga bukan hanya dari konten itu, ya, tetapi juga dari game-game. Bapak Ibu, ya, game-game itu tanpa disadari di situ akan membuat anak-anak melakukan kekerasan, ya. Ketika menang itu ketika membunuh orang, menembak orang, ya. Itu lama-lama kan anak-anak di sini terbentuk kekerasan, ya. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada demo-demo itu, ya, di Klaten baik-baik saja. Aman, ya, puji Tuhan, ya. Wah, di Solo itu ada pembakaran, ya, di DPRD-nya. Ternyata setelah ketangkap siapa Bapak Ibu? Anak-anak muda loh. Jadi SMA, STM demikian. Ya, kenapa demikian membuas dan liarnya? Ya karena terbiasa dengan terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, yang kalau main game kan perang-perangan, tembak-tembakan, demikian, ya. Dan konten-konten yang ada kan juga melakukan kekerasan seperti itu. Ya, jadi ada ada pornografi, ada kekerasan, itu kemudian ada ujaran kebencian. Ya, Bapak Ibu kalau lihat kalau Bapak Ibu punya IG, punya Instagram, punya Facebook, ya. Bapak Ibu kalau lihat komen-komennya gimana Bapak Ibu? Ya, sekarang itu semakin menggila, ya Bapak Ibu. Kayaknya orang itu sudah nggak punya tata krama, ya. Saya nggak bicara politik, ya. Saya hanya beri contoh aja. Misalnya ini ada yang mengupload tentang Jokowi, gitu, ya. Wah, itu kan mesti ada dua kubu, ya Bapak Ibu, ya. Ada yang pro, ada yang anti, gitu, ya. Yang anti itu Bapak Ibu kalau lihat komen-komennya itu kok tegel-tegelnya, gitu, ya. Misu-misui. Ya, saya bukan soal apa-apa, ya. Maksudnya ini seorang presiden loh. Kok dipisu-pis sampai misu-misui seperti itu, jorok dan seenaknya sendiri, ya, orang berkata-kata seperti itu. Nah, artinya inilah Bapak Ibu situasi-situasi anak-anak sekarang di zaman sekarang kita itu seperti itu. Sehingga ngomong apapun, kalau di sosmed itu kan ngomong apapun kan terserah, ya. Serah ngomong apapun, ya. Dan kita juga melihat bagaimana liarnya masyarakat sekarang, ya. Ketika ada penjaraan, ternyata yang jarah siapa Bapak Ibu? Anak-anak muda juga, ya. Bangga gitu, ya. Bawa apa-apa bangga seperti itu. Ya, ini karena terkontaminasi seperti itu. Nah, bagaimana artinya saya pernah menolong anak yang terpapar pornografi, gitu, ya. Saya tanya sejak kapan? Ya, jadi dikatakan sejak kelas 4. Loh, dari mana kamu dapat? Iya, dikasih teman saya, gitu, ya. Ini cewek loh, dikasih teman saya, gitu, ya. Setelah dikasih ternyata dia jadi bergairah begitu, kemudian bukan hanya tunggu dikasih, kemudian mencari sendiri. Ya, dan akhirnya anak ini kecanduan
Kecanduannya itu sampai parah ya. Artinya dia melihat orang biasa gini aja, dia bayangannya sudah seksual. Jadi dia di sini sudah punya kayak cerita begitu loh, cerita seksual begitu. Jadi makanya dia naik motor gitu tuh sok jadi melenggong begini. Melenggong kenapa? Karena di sini ada bayangan-bayangan seperti itu. Juga ketika dia belajar, itu jadi di sini dia nggak bisa belajar karena yang muncul gambaran-gambaran seperti itu. Itu kalau artinya sampai kecanduan, ya, Pak Ibu. Ya, itu dampaknya dampaknya anak-anak bisa jadi bingung ya secara moral, kemudian meniru perilaku dan lain sebagainya. Nah, cara mengatasinya ya Bapak Ibu artinya perlu mengedukasi ya, kita perlu memberitahukan kepada anak-anak tentang etika-etika dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ini agak saya cepat ya. Berapa menit? Ya, kecanduan gadget dan media sosial ya tentu Bapak Ibu jangan, kalau dulu anak-anak kita nggak pergi di kamar kita seneng ya. Wah, anak kita nggak keluyuran gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang jangan seneng Bu. Bapak Ibu kalau anak-anak di dalam kamar saja, karena kita nggak tahu apa yang sedang dikerjakan di kamar. Ya, itu jadi bisa kecanduan gadget, kecanduan media sosial sehingga bisa berjam-jam menggunakan gadget tadi ya. Lanjut. Nah, kemudian ini juga bullying Bapak Ibu. Banyak anak-anak dibully ya. Banyak terjadi dibully di grup-grup WhatsApp atau dan sebagainya ya. Misalnya nih, fotonya diupload kemudian dikasih komentar-komentar ya, atau fotonya diupload dibuat seperti apa. Apalagi sekarang zaman AI ya Bapak Ibu ya. Ini dua foto biasa saja yang tidak ada hubungannya bisa loh dibuat kemudian saling merangkul dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu kita udah semakin sulit bedakan yang benar atau dan tidak ya. Nah, ini anak-anak ini banyak kalau dulu bully itu hanya kalau ketemu di sekolahan atau di mana. Sekarang berkembangnya kalau di era digital, bullying itu di grup-grup WA, di IG-nya, begitu ya. Sehingga ada anak-anak sampai kemudian ya, ada yang dibully ini kemudian sampai nggak mau sekolah, nggak mau keluar rumah, ya. Kalau disuruh sekolah muntah-muntah, ya. Jadi sangat depresi, kemudian sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Lanjut. Nah, kemudian kejahatan seksual. Kalau dulu pelecehan hanya kalau ketemu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang di era digital ini bukan hanya kalau ketemu. Ya, jadi ada kejadian-kejadian. Jadi kenalan di sosmed ya, kemudian waktu kenalan chatting di sosmed, kemudian tukar-tukaran HP, nomor WA. Nah, di situ ada yang namanya istilahnya dirty chat. Ya, dirty chat itu apa Bapak Ibu? Dirty chat itu jadi saling merangsang ya, dengan kata-kata itu saling merangsang. Aduh, seandainya kamu gini, oh ya, dan lain sebagainya. Ya kalau kita berhubungan seks itu loh, tapi itu di chat. Nah, itu ngetren Bapak Ibu anak-anak sekarang. Ya, jadi bukan hanya waktu ketemu, tetapi mereka waktu di situ di chat dan kemudian berlanjut apa? Berlanjut kemudian saling video call. Ya, waktu di kamar mandi, coba dong, ya, kamu buka bajumu, coba dong, kamu bergaya-gaya. Itu ngetren sekali Bapak Ibu sekarang. Ya, banyak sekali seperti itu. Sampai ada kasus yang saya tangani, kemudian nggak tahu ini kok kemudian videonya ini bisa sampai ke tempat temennya yang lain dan kemudian beredar dan akhirnya anak ini dikeluarkan. Yang ceweknya gitu ya. Itu banyak sekali kasus seperti ini. Ya, dan juga anak-anak zaman sekarang tuh kalau pacaran Bapak Ibu ya. Ya, jangan kita anak kita kalau pacaran punya pacar tapi di kamar aja. Jangan merasa aman di kamar aja ya. Karena di kamar aja itu mereka bisa saling melakukan hubungan seks secara virtual. Ya, itu adalah kasus-kasus zaman sekarang yang banyak sekali Bapak Ibu. Lanjut. Ya, overload informasi dan hoax ya. Bapak Ibu sekarang semakin merajalela ya di sosial media ya.
Banyak sekali berita-berita yang mungkin peristiwanya sama, tetapi tergantung siapa yang memberikan narasi, gitu ya. Dan saya punya keinginan apa terhadap narasi itu. Sehingga sekarang sulit sekali untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, kalau ini kita saja orang tua kadang-kadang salah-salah ya Bapak Ibu ya, merasa oh ini benar langsung di-share gitu ya. Lihat ini langsung di-share gitu ya. Padahal kita belum tahu kebenarannya. Itu kita yang dewasa. Nah, apalagi anak-anak. Ya, anak-anak ini lingkungannya adalah seperti itu. Berita itu banyak sekali tetapi belum tentu kebenarannya. Dan ini bisa hoax. Dan kasusnya Bapak Ibu ada kasus-kasus yang kemudian karena ada UU ITE ya, itu kemudian anak-anak ini bisa dipermasalahkan. Ya, itu kasus-kasus yang ada. Lanjut. Nah, kemudian ini dampak sekarang juga karena anak itu HP terus ya, sehingga punya kasus-kasus Bapak Ibu sulit untuk bersosialisasi ya. Sehingga kemudian ada anak-anak tertentu yang ketika di sekolah itu sulit berteman. Ya, ketika sulit berteman, diam begini ya. Akhirnya dia jadi dibully. Nah, kemudian juga mungkin banyak kasus-kasus di anak kita ya. Jadi nggak bisa ngomong, nggak enak ya. Jadi terus kemana-mana HP, sehingga kemudian juga tidak bisa mengekspresikan diri dengan tepat. Tidak tahu juga unggah-ungguh ya. Itu adalah dampak-dampak dari kemajuan di era digital ini secara negatifnya. Walaupun banyak positifnya juga. Oke, sudah ya. Ya, kira-kira itulah Bapak Ibu kasus-kasus ya di era digital ini tentang anak-anak kita. Ayo begitu Bu, saya serahkan. Ya, terima kasih Bu Mona. Ya, kita sudah tahu bahwa di era digital ini sungguh sangat bukannya luar biasa baiknya ya, kalau kita mau lihat yang tidak baiknya. Tapi kalau kita mau ambil yang baiknya, mungkin banyak berita-berita atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Sehingga kita bisa juga mendidik anak-anak kita dari masa kecil sampai masa remaja dan dewasa mereka. Sehingga mereka besok kelak masa depan mereka mendapat masa depan yang baik gitu ya. Bukan yang akhirnya mereka mendapat trauma-trauma gara-gara masa remaja atau masa kecil mereka. Ya Ibu, saya mau bertanya. Apakah suatu aib anak atau remaja dibawa ke konselor atau ke psikolog untuk diobati? Ya, Pak Ibu, kalau kita misalnya kita itu pusing gitu ya, atau demam, biasa kita ke dokter itu aib atau enggak Bapak Ibu? Kita sakit jantung, ya, atau diabetes, enggak aib ya? Ya, kadang-kadang stigma itu ketika kita itu ke konselor atau ke psikolog atau ke psikiater itu stigmanya negatif ya. Wah, ini sudah ada gangguan jiwa atau gila begitu ya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya saya akan memberikan perbedaan ya. Ada konselor, ada psikolog, ada psikiater ya. Jadi kalau konselor itu untuk masalah-masalah yang artinya belum sampai ke medis itu kita bisa ke konselor gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ke psikolog. Psikolog itu bisa kelebihan dari psikolog apa? Psikolog bisa melakukan tes-tes ya, tes assessment seperti itu. Kemudian juga bisa memberikan penafsiran. Kemudian dari tes-tes tersebut bisa memberikan diagnosa. Oh, ini loh, anak ini mengalami misalnya gangguan kejiwaan atau gangguan kepribadian atau mengalami apa? Itu psikolog ya. Kalau konselor itu tidak boleh ngetes dan memberikan penafsiran tadi ya. Kalau psikiater itu dokter Bapak Ibu ya, dokter jiwa. Jadi dia menangani kejiwaan tetapi dia juga kelebihannya Pak, dia bisa memberikan obat. Kalau psikolog nggak bisa memberikan obat. Jadi kalau masalah-masalah kejiwaan yang sudah menyangkut kemudian fisiknya gitu ya. Fisiknya kemudian sudah misalnya mengalami halusinasi. Oh, kayak melihat itu siapa ya gitu ya. Atau dengar-dengaran,
Saya mendengar apa ya? Saya mendengar itu namanya sudah mengalami halusinasi seperti itu harus ke psikiater, harus diobati. Atau kemudian nggak bisa tidur yang lama, sudah lama, itu harus diobati, itu harus ke psikiater. Ya Bapak Ibu, psikolog, konselor, psikiater itu sama-sama sebetulnya Bu. Ya kalau kita sakit artinya tidak sehat ya kejiwaan kita. Itu sebetulnya sama dengan kita sakit secara fisik, ya. Jadi sebetulnya tidak bukan sesuatu yang memalukan gitu ya. Bahkan harusnya secepat mungkin Bapak Ibu. Kalau ada tanda-tanda kayak misalnya anak-anak ini ya, misalnya seorang anak, dia sebelumnya ceria begitu ya. Tapi kok kemudian jadi pemurung, di kamar terus, gak mau makan, nilainya buruk. Kalau itu sudah menandakan tanda-tanda itu, Bapak Ibu harus waspada. Karena apa? Kalau tidak cepat ditolong, ya nanti semakin parah, dan ketika parah itu sudah sulit ditolong, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu pernah lihat kalau ada orang yang jalan-jalan gitu ya, kemudian nggak pakai baju, ngomong sendiri, ya itu sudah parah. Ya karena itu Bapak Ibu perlu mengenali anak-anak Bapak Ibu ya. Kalau ada tanda-tanda perubahan, cepatlah mencari pertolongan supaya tidak berkelanjutan. Ya, banyak anak-anak sekarang yang tiba-tiba kita dengar berita ya, tiba-tiba bunuh diri. Ya, ada mahasiswa S2 yang tinggal wisuda tiba-tiba bunuh diri. Ya, ada anak-anak yang nggak dapat HP aja bunuh diri. Anak yang putus cinta bunuh diri. Nah, artinya sebelum hal-hal itu terjadi, kita sebagai orang tua, kita perlu waspada kepada anak-anak kita ya, mengenali ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya tadi tampaknya ada perubahan, Bapak Ibu cepat-cepatlah bawa itu ke profesional supaya cepat tertolong. Gitu. Iya, terima kasih Bu Mona. Iya Bapak Ibu, kenapa kok saya ambil materi ini dan juga saya mengundang, saya bilang sama Pak Agung, bisa saya mengundang profesional gitu ya, ahli di bidangnya untuk menyampaikan kepada kita semua supaya kita bisa mengenali anak-anak kita sendiri. Karena dengan era digital ini anak-anak ya itu tadi di dalam kamar gitu ya, enggak keluar kayak zaman dulu sama teman-temannya janjian kemana-mana. Mungkin masih ada yang gitu ya, masih ada yang bisa janjian-janjian sama temannya. Tapi ada yang di dalam kamar mereka katanya mau belajar, tapi ternyata di kamar ya tadi Bu Mona sudah bilangin ada kasus-kasus yang seperti itu. Jadi harapan saya ketika kita tahu ini dan kalau ke konselor, ke psikolog ya, jangan sampai ke psikiater ya Bapak Ibu. Kalau kita bisa sampai ke konselor aja. Mungkin di gereja-gereja Bapak Ibu ada orang-orang yang bisa membantu untuk mengatasi masalah anak-anak. Baik itu anak-anak yang di bawah usia anak maupun yang usia remaja. Sehingga tidak terjadi berkepanjangan ya Ibu sampai masa depan mereka. Dan ketika mereka bertemu di masa depan mereka dengan orang-orang atau mereka berumah tangga, dan itu baru terbongkar. Dan akhirnya banyak yang merugikan dan merugikan diri sendiri. Jadi kalau untuk lihat ada anak atau ya saudara kita yang ada perubahan-perubahan yang tidak biasanya, ya mungkin bisa menghubungin. Kalau misalnya anak PPA bisa hubungin mentornya gitu ya. Kalau enggak bisa hubungin saya gitu. Kalau enggak bisa hubungin stafnya Pak Agung, Bu Ita, ada Mbak Wiji juga. Dan kita bisa mengelola bersama-sama. Dan kalau merasa malu sama kita bisa bawa ke konselor ya atau ke psikolog. Ya di Solo itu ada. Kalau saya lihat di Klaten yang khusus untuk Nasrani atau Kristen Katolik itu saya belum ada. Atau Bapak Ibu ada info yang di Klaten ada, bisa ke sana dan bawa anak untuk
di terapi bahasanya ya, mungkin gak bisa terbuka jujur sama kita, tapi mungkin ke orang lain yang notabene enggak dikenal gitu ya, tapi bisa mengutarakan isi hati mereka, sehingga mereka bisa memulihkan diri dan bisa kembali lagi dan beraktivitas selayaknya dulu. Kalau yang diam tiba-tiba jadi diam ya, atau tiba-tiba jadi tantrum tuh ngamuk-ngamuk, di rumah ngamuk-ngamuk, di sekolah atau di masyarakat ngamuk-ngamuk. Nah itu bisa, karena kita sendiri nggak bisa menolong diri kita sendiri ya Bapak Ibu, dan kita membutuhkan orang lain yang ahli di bidangnya gitu. Ya saya berterima kasih sekali Bu, sangat lengkap dengan jawaban yang saya inginkan gitu ya. Dan satu pertanyaan lagi Bu, bagaimana cara memberitahukan ke orang tua? Karena mungkin orang-orang tua di sini bisa menjadi duta-duta atau menjadi KOPA ya, komunitas orang tua PPA yang ada untuk yang mempunyai anak atau remaja yang perbuatannya sudah mengganggu orang lain. Dan orang tua itu merasa anaknya baik-baik saja. Jadi di rumah itu baik-baik saja, patuh sama orang tua, tenang-tenang saja. Tapi di luar dia mengeluarkan semua, melampiaskan ke orang lain gitu ya. Ke yang lebih tua bisa, ke yang lebih muda dari dia juga ada. Karena saya ketemu dengan orang seperti itu, dan ketika kita memberitahukannya, orang tua tersebut malah marah gitu ya. Kenapa anak saya enggak kok gitu ya. Anak saya baik-baik aja di rumah gitu. Oh di rumah baik-baik saja, tapi di luar dia bisa merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri gitu. Monggo Ibu, bagaimana bisa menyampaikan atau membuka wawasannya, dan mungkin orang tua PPA kita bisa juga kalau ada orang lihat seperti itu dan juga bisa menjadi menolong gitu ya Bapak Ibu. Monggo Bu. Oke, makasih. Jadi itu kalau istilah ininya ya denial gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak bisa belum bisa menerima kenyataan atau tidak mau menerima kenyataan bahwa anaknya itu demikian gitu ya. Atau juga memang betul-betul kenyataannya memang di rumah itu baik-baik saja gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kalau anak itu ada tipe-tipe anak yang kalau dengan orang tuanya nurut nggih gitu ya. Karena takut ya. Tapi ketika di luar ya dia menjadi dirinya sendiri, memberontak dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Tadi ketika tidak menerima, ya mungkin kita maksudnya ngelus ya. Ya mungkin Bapak Ibu memang sulit ya menerima kenyataan itu. Dan memang mungkin ya betul anak-anak itu di rumah baik-baik saja gitu ya. Nah, kita tunjukkan maksud kita ya. Maksud saya itu memberikan info ini supaya artinya mungkin Bapak Ibu bisa memberikan perhatian. Kalau memang itu bagi Bapak Ibu informasi ini sulit untuk dipercaya gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba bertanya dengan temannya, bertanya dengan gurunya, bertanya dengan orang-orang sekelilingnya. Ya, mungkin ya yang bisa kita seperti itu ya Bu. Iya, ya, tapi artinya kita tetap menunjukkan maksud baik kita. Oke, Bu, memang enggak mudah. Memang enggak mudah ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapat informasi ini. Karena memang di rumah anak-anak manis-manis. Tapi memang ada loh tipe-tipe anak itu yang di rumah manis, tapi yang di luar itu melakukan hal yang beda ya. Dan itu kita enggak tahu kenapa. Nah, mungkin kalau Bapak bisa menangkap, Bapak Ibu bisa ngerti ini, Bapak Ibu bisa secepat mungkin menolong anak ini kalau memang ada persoalan. Iya. Gitu ya Bu, ya terima kasih Bu. Ya, saya harap ini bisa menjadi masukan untuk kita semua dan kita juga bisa menjadi saksi ya, berkat bagi orang lain juga, bukan cuma untuk keluarga kita tapi bagi orang lain juga. Ya, terima kasih Bu Mona. Dan selanjutnya ke narasumber saya yang cantik, Ibu Inung. Nah, saya tuh kaget
panggil nama panjang, nama KTP-nya Ibu Sri Mike ya Bu, tolong ya, Ibu Sri Harsini. Nah terus Inungnya dari mana ya gitu. Ternyata itu nama kecil, nama kesayangan orang tua ya yang dipanggil untuk Ibu Inung. Ya Bu, saya mau sedikit minta cerita dari jenengan. Bagi cerita untuk bagaimana Ibu bisa mendidik dan menghadapi anak-anak cowok-cowok yang jagoan-jagoan gitu ya di rumah ya. Ada 2 anak cowok di rumah yang jenengan sendiri di rumah, bapak yang kerja jauh dan jenengan yang harus menghadapi anak-anak di rumah dan untuk menuntun juga bahasanya untuk anak di rumah. Ya, monggo dipersilakan Ibu. Ya, makasih Bu ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Inung. Saya punya anak 2. Yang umurnya 18 tahun sama 19 tahun. Anak saya juga merasakan waktu dibully itu di sekolahan, sampai saya itu dipanggil sekolahan, saya sampai nangis, kok sampai segitunya anak saya sampai mukul temannya kan Bu. Terus saya di BP sama anak saya, disarankan Ibu harus ke psikolog. Hati saya down. Aduh, apa separah ini anak saya Bu? Enggak, takutnya nanti kalau keterusan gini, putra jenengan takutnya terus pelampiasan, padahal bulinya ya seperti itulah, dibilang anak saya gini, anak saya gini. Terus akhirnya saya saran dari Bu Guru saya terima, ya sedikit berat ya Bu ya. Apa anak saya benar-benar udah separah gitu harus dibawa ke psikolog. Akhirnya saya ke RSJ psikolog Ibu Nita nggak salah itu. Padahal itu 1 jam bayarnya segini ratus, udah nggak apa-apa yang penting anak saya sembuh. Seperti itu kan. Akhirnya selama 3 pertemuan anak saya cuma 1, yang penting kamu menyalurkan hobinya, terus interaksi sama Tuhan, terus kamu kalau bisa sering berolahraga. Nah saya tiap hari saya tuntun anak saya berdoa tiap malam, bapaknya saya PC, kita kumpul di ruang tamu bertiga, cuma minta perubahan dalam hidup anak saya. Semoga anak saya walaupun dibully tetap kuat, jangan sampai dia down, jangan sampai dia terus kayak nggak mau ke masa depan gitu loh Bu. Akhirnya puji Tuhan anak saya Gihon sekarang udah nggak seperti itu. Sekarang dia udah sekolah di kapal dengan doa, benar-benar dengan doa keluarga kita. Sedangkan bapak suami saya nggak di rumah ya Bu ya, pulang paling 8 bulan sekali. Anak saya yang satunya ya kadang nggak di rumah, sering pergi. Puji Tuhan sekarang anak saya udah berubah dan Isa sekarang masa depannya udah ada lah, sekarang udah magang di Jogja. Dengan doa-doa benar-benar Tuhan memberi jawaban dan mujizat dalam keluarga saya. Terima kasih. Iya, puji Tuhan. Ini bukan janjian ya Bapak Ibu ya. Bukan janjian saya bisa panggil Ibu Inung. Saya tanya sama Mbak Wiji, Mbak, saya mau ajak orang tua untuk jadi narasumber gitu Bu Muna, untuk menyampaikan apa yang dihadapi oleh orang tua ketika menangani anak gitu ya. Terus 1 dikasih Bu Fana, terus tanya sama Bu Yani, Bu Fana kerja, terus akhirnya coba sama Ibu Inung, kalau bisa 2, tapi Bu Fana nggak bisa, terus Ibu Inung. Kemarin daripada saya WA atau telepon untuk minta Ibu, beliau datang hadir untuk jadi narasumber, itu saya main ke sana sama Bu Yani. Nah terus nggak cerita tentang ini, nggak ada cerita sama sekali, dan saya juga nggak suruh cerita ya. Jadi ini Tuhan yang punya rencana, saya merasa ini Tuhan yang punya rencana. Ternyata ada sebuah kasus yang terjadi untuk anaknya Ibu Inung, yang terjadi sama yang kita bahas hari ini, dan tidak aib ya untuk datang ke konselor untuk minta bantuan biar anak kita itu bisa tertangani dengan cepat. Dan kemarin waktu saya berkunjung ketemu sama anak beliau, gede dhuwur, dan datang salaman bagus, terus tanya dan ada libur, terus datang main ke rumah, bercanda sama keponakannya, sepupunya, karena
dua orang laki-laki tidak punya adik perempuan, dan itu adik perempuannya akhirnya senang gitu. Jadi lihat bisa bercanda, itu berarti kan ada suatu perubahan, pemulihan gitu ya Bu. Ya puji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat anak kita masing-masing agar cepat tertangani untuk memulihkan hidup mereka, hati mereka, pikiran mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih Bu Inung, dan kesempatan ini saya berikan kepada Bapak Ibu semua yang tadi saya sudah sarankan untuk bertanya. Boleh, monggo bertanya. Apa yang terjadi terhadap anak-anak, atau ada yang bisa membantu untuk menangani, paling enggak ada jawaban dan bisa dilakukan di rumah ketika ketemu sama anak-anak. Dan anak-anak dalam menghadapi anak-anak juga tidak salah kita untuk menghadapi. Kadang kan yang tadi kata Bu Mona, zaman saya dulu gitu, karena saya juga seperti itu kalau di rumah. Oh ibu dulu ora kayak ngono kok, lah ya ibu dulu, saiki ya ora kayak gitu ya. Jadi kita juga bisa menangani anak pas gitu ya, sesuai dengan zamannya dan juga masuk untuk anak-anak kita masing-masing. Monggo dipersilakan. Ada? Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Afi, ibu dari Jessica sama Adil. Ini saya, nanti ada pertanyaan juga, tapi ini saya berbagi sedikit tentang anak yang dibully. Anak saya itu dari anak pertama, kalau yang kedua kurang karena anaknya tertutup, tidak hanya saat-saat tertentu saja dia terbuka sama saya. Kalau yang nomor 1, nomor 3, nomor 4 itu saya membiasakan itu bertanya setiap pulang sekolah ataupun mereka pulang dari dolan gitu. Kadang belum sampai pintu itu sudah, kalau yang pertama itu mboknya gitu sudah cerita kayak gitu. Di sekolah dibully, di komunitas dolan itu ya ada juga ya kena bully. Di pelayanan pun ada yang membuli. Cuman kembali lagi saya kasih ke anak saya itu intine nek kamu dinyek orang, selama itu tidak menyebutkan namamu, anggap saja itu untuk orang lain, meskipun itu ditujukan untuk dirimu. Itu saya, kalau mereka mau ngene kancaku ngene, kuwi nyindir aku gini, sebutkin namamu ora ya berarti ora nggo kowe kayak gitu. Saya terus ngomong seperti itu. Tapi ketika namamu disebutkan, entah itu nama panggilan, entah itu namamu yang beneran, ditanya langsung. Itu dari anak pertama. Sebenarnya semua saya dididik seperti itu. Itu puji Tuhan, mereka bisa mengatasi kalau yang ringan-ringan. Terus anak itu cara menerimanya juga beda-beda. Yang Adel ini cenderung emosi seperti saya. Tidak tenang gitu, cenderung emosi. Aku mau ngene Bu dunekke koncoku kowe lho Del mambu kayak gitu. Aku karo temenku dunekke ngono Bu. Aku sama galuh dunekke mambu. Lah kok piye? Lah kowe terus piye? Aku ya meneng ae karo terus mujung-mujung awas kowe sesuk, awas besok kayak gitu. Sampai rumah saya ngomong gini, nek ada temenmu sing bilang, kowe elek, kowe mambu, kowe sembarang, karena kan olahraga itu, dia ikut taekwondo. Saya bilang, nek kowe ning cerak aku mambu, ojo cedak aku lunga, kayak gitu, saya bilang gitu. Jadi, terus yang pertama itu, yang kedua aku introspeksi. Nek sampai kancamu ngonekke ngono ki lho, kowe mambu tenan ora? Tak bilang gitu. Nah itu untuk introspeksi diri ketika ada orang yang istilahnya membuli atau ngenyak atau apa, itu buat introspeksi. Aku kok duneke koncoku aku ngono tenan ra ya. Saya tekankan ke anak saya seperti itu. Itu yang anak nomor terakhir nomor 4. Itu puji Tuhan juga, kemarin juga dia praktekkan. Nah terus piye?
Ya wis kan meneng ae Bu, orang anu. Mikir-mikir hus jangan aja jerak-jerak aku nek kowe jeneng nek aku mampu kayak gitu. Dia bisa mengatasi tidak minder kayak gitu. Terus yang paling parah itu yang SMP. Pernah sekali waktu kelas 7, pas kelas 7, Jessica itu sekali waktu dia telepon saya sambil nangis, Bu, pokoknya aku jemput saiki. Mungkin sebagai orang tua mesti yo Pak dek, ki ngopo kok kon jemput nangis-nangis, tak pikir apa jatuh apa gimana. Ternyata di sekolahan dia itu kena bully. Bu, ada temennya yang enggak tahu punya masalah apa, saya memang enggak memikirkan masalah mereka. Kalau saya sebagai orang tua, ketika anak punya masalah ya saya tidak ikut campur 100%. Hanya mengarahkan ketika mereka cerita. Nah di sekolahan itu ada satu temennya yang bujui temennya yang lain kayak gitu. Ojo koncan Mbak Jessica gini kayak gitu. Terus dia sampai rumah baru cerita, sebenarnya sudah beberapa bulan seperti itu. Lah koncomu piye? Yo do ngadoh kabeh Bu. Nek do ngadoh kabeh berarti semua. Saya bilang gitu. Lah kuwi kancamu berapa sing ngadohi kowe? Yo iki berarti ora kabeh. Yo golek kanca sing laine. Tak bilang gitu. Lah ngomong lanang-lanang akeh. Ya golek kanca di luar kelas. Saya beri opsi-opsi tertentu supaya tidak mengarah ke temannya yang membuli itu. Wes ora popo, temenmu yang sekarang dibujui itu punya pikiran, dia akan berpikir, punya mata, dia akan melihat nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Kayak gitu. Lah temenmu itu mungkin ada iri sama kamu atau seperti apa. Itu berjalan berbulan-bulan sampai kelas 8 masih berlanjut. Puji Tuhan, Jessica bisa menguasai diri. Setiap apa yang saya omongkan dia praktekkan. Jadi dia tidak hanya berteman di satu lingkungan kelas itu, tapi ada adik kelas, ada kakak kelas kayak gitu. Dia bisa menghandle dirinya. Ya gitu kalau pulang sekolah dia cerita. Saya tanya perkembangannya. Terus yang saya sedikit itu ada gurunya yang maksudnya nyalah kayak Jessica kayak gitu. Nah, ini gini Jessica gini Bu. Karena temannya gini, oh ya terima kasih nanti saya kasih masukan anak saya. Karena saya tidak bisa membela. Kenapa tidak bisa membela? Karena saya tidak melihat kenyataannya gitu loh Bu. Ya salah anak saya. Nanti yang salah, dia anak saya yang benar saya bilang. Anak saya yang salah kayak gitu. Jadi saya cuma menekankan ke Jessica itu. Nah di kelas 8 itu akhirnya teman yang dulunya itu menjauhi Jessica. Sekarang karena ngerti watak itu yang temennya sing bully itu. Akhirnya temennya yang pertama bully Jessica sampai dari kelas 7 sampai kelas 8 itu sekarang keluar dari sekolahan karena ya itu dijauhi sama teman-temannya ya. Itu saya share. Jadi kalau ada anak dibully itu apa ya? Kita kasih ben anak itu percaya diri kayak gitu. Misal dunek kelek, ya enggak ada anak yang elek kayak gitu. Sebisa mungkin kita ngasih tahu. Terus misalnya duneknya bodoh. Adil itu pernah kelas 1 itu kan belum bisa baca. Kalau pulang, Bu, aku entuk nilai 0. Endok gitu. Aku nilai tak endok. Ya ora apa-apa. Sesuk berarti kudu entuk nilai 1. Saya ndak harus nilai 7 ndak. Berarti sesuk harus nilai 1. Aku dinyek kae dinyek ora apa-apa, aku duneke bodoh. Ora apa-apa duneke bodoh. Sebenarnya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak malas untuk belajar. Jadi nek orang ngerti. Sebenarnya orang bodoh, Tuhan itu tidak ciptakan anak bodoh kayak gitu. Terus saya contohnya Bu memang belajar klepon. Nek sekolah ra diajarin gawe klepon, tapi Bu gelem belajar klepon. Makanya bisa bikin klepon. Saya maksudnya ngasih tahu ada realita-realita yang memang itu tidak didapat di sekolahan. Nah itu orang tua yang maksudnya ngasih semangat ke anak. Puji Tuhan, anak-anak saya tidak sampai ke
meskipun dibully mereka masih bisa percaya diri. Terus itu share dari saya. Terus pertanyaan saya, Bu, ini anak saya yang Jessica itu bukan menutup diri, tapi dia enggan untuk bersosialisasi. Milih-milih teman kayak gitu. Bukan milih-milih yang gimana, misalnya di kampung, iki lho remaja nih dong ngono mbok metu. Halah wong kae lho ya ora metu kayak gitu. Kalau dikasih tahu seperti itu, kae lho kae ya ora metu lho Bu, kae. Lho aja nyontok kae. Urip ning desa ku ya wis apa umume, nek ada pergerakan remaja ya kamu ikut toh. Ada pergerakan pemuda ya kamu ikut toh. Kalau mau keluar desa itu, kalau memang bareng-bareng, kayak kemarin tirakatan itu kan orang tua ikut, itu dia baru mau. Kalau yang memang khusus remaja, khusus pemuda itu dia enggan, bukan ndak mau, tapi enggan. Golek konco sing sing mungkin dia sering interaksi atau gimana. Karena kan memang saya di Pesu itu ngontrak. Terus kalau di gereja ya puji Tuhan masih bisa teratasi meskipun memang ada tidak kenyamanan. Cuman saya beruntungnya anak-anak cerita gitu loh. Jadi saya ngerti harus anak harus gimana. Terus saya ngasih nasihatnya seperti apa gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masalah ini membatasi main HP. Nah, memang pertama teladan harus dari orang tua. Yang jadi permasalahannya itu hanya satu ya. Kalau suami saya itu kalau sampai rumah sudah memang tidak cerita ya nyambung, ya berinteraksi, tapi sama mainan HP. Nah, itu gimana caranya ngasih tahu ke anak? Kadang kalau dikasih tahu, lah ayah lho Bu, yo ngono, apa-apa HP, mangkor nonton HP kan kayak gitu. Itu gimana? Ngasih tahu ke anak yang tepat supaya mereka, ki lho ibumu ki ora ngono, nyontoh ibumu aja nyontoh ayah kayak gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Afi. Monggo Bu Mona bisa menanggapi langsung. Bu Inung. Ya, oke, terima kasih untuk sharingnya. Tadi bisa kita pakai sebagai contoh juga ya Bapak Ibu. Ketika anak itu punya kedekatan dengan kita, sehingga ketika terjadi apa-apa itu bisa cerita. Ya, itu yang perlu dibangun Bapak Ibu ya. Jadi apalagi ketika anak kita remaja, ya kita harus menjadi selain menjadi orang tuanya juga harus menjadi sahabatnya, gitu ya. Sahabatnya yang kalau dia cerita didengar dulu, jangan langsung disalah-salahke, jangan mesti kowe gini, loh kamu tuh mesti gini ya. Pokoknya didengar dulu ya. Oh ya, tadi berarti nggak enak banget no, kamu dikatakan nggak bau, wah sedih ya itu diterima dulu, divalidasi perasaannya ya. Jadinya supaya anak itu jadi percaya pada kita, sehingga ketika nanti ada masalah lagi dia nggak takut datang pada kita ya. Tapi kalau dia cerita kemudian kita disalah-salah, oh ngono wae lho, diwoneke mambu ngono wae, pikir ke rasa ya. Ketika digitukan ya anak merasa oh ya percuma dong saya cerita begitu, besok lagi nggak cerita, gitu ya. Jadi terutama kalau anak-anak Bapak Ibu remaja itu perlu sekali menjadi teman buat mereka. Ketika mereka cerita apapun didengar dulu, divalidasi. Oh ya sedih ya, oh ya capek ya, oh ya marah ya, itu diterima dulu. Setelah diterima nanti baru diskusinya itu nanti gitu ya. Jadi jangan diskusi dulu atau dinasehati dulu. Anak zaman sekarang sudah nggak mau Bapak Ibu digitukan. Iya, betul. Nggak mau dinasehatkan, disalah-salahkan, nggak mau itu. Jangan menyamakan dengan kita dulu. Beda, zamannya udah beda. Jadi didengar dulu, diterima. Oh ya, terus piye? Oh ya, piye? Jadi didengarkan supaya dia cerita dulu. Ya, itu tadi saya menanggapi sharingnya ya. Jadi memang penting sekali kita membangun relasi supaya apapun anak itu mau cerita pada kita. Juga kita perlu menekankan pada anak-anak ya.
Nak, kalau nanti misalnya, kalau kita sedang mengajar anak-anak supaya dia terhindar dari pelecehan seksual, kita harus ngajari ya tanda-tanda orang yang melakukan pelecehan seksual bagaimana mengatasinya. Ada ya yang kepada anak-anak kecil ya perlu diajarkan kan ya. Tidak boleh menyentuh bibir, payudara, kemudian alat kelamin, pantat ya. Kita perlu ajarkan anak itu. Kalau ada orang yang megang itu pelototi gitu ya. Pelototi kalau dia nggak takut teriak keras-keras. Nah, kita harus mengajarkan itu kepada anak-anak kecil ya. Kemudian kalau ada apa-apa cerita. Karena apa? Biasanya yang melakukan pelecehan itu akan ngancam ya. Awas ya, kalau kamu cerita nanti awas kamu dibunuh. Nah, kita harus menolong anak-anak kita supaya apa-apa cerita ya. Papa dan mama pasti akan melindungimu, pasti akan menjagaimu. Juga tadi ya kalau ada dibully supaya cerita supaya kita bisa menolong. Ya, makasih Bu ceritanya, sharingnya. Kemudian tadi pertanyaannya malah lupa. Menasihati. HP yang ya? anak main ya. HP. Ya, Bapak Ibu, memang itu semua role modelnya itu kita orang tuanya dulu. Ya. Ya kalau orang tuanya aja enggak begitu ya. Ya sulit ya, anak ya bapak begitu, ibu begitu. Nah, ini bapak ibunya dulu harus kesepakatan dulu. Kita gimana ini gitu ya. Bapak Ibu semakin maju di sini etikanya itu harus kita ajari Bapak Ibu. Ya, karena apa? Sekolah sekarang kan sedikit ya mengajarkan etika ya. Yeah. Dan di sosmed itu orang tuh liar, apapun ngomong apapun liar. Maka kita perlu mengajarkan etika ya. Terutama mungkin dibahas dulu suami istri. Ini etikanya yang akan dibangun apa ya? Nah, itu suami istri juga buat sepakat. Kalau saya dengan suami saya dulu sepakat Bapak Ibu. Jadi kalau suami saya ngomong gitu ya, saya akan meletakkan HP saya akan melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Gitu ya. Kalau saya sedang proses, ya misalnya kan ada ya, kadang-kadang proses kan nggak bisa diberhentikan kan. Saya akan ngomong, maaf ya, saya selesaikan dulu ya. Nanti sesudah ini saya akan maksudnya lanjutkan. Nah, itu ngomong. Kemudian kami juga sepakat, ya kalau makan semua HP diletakkan, gitu ya. Kemudian kalau makan bersama juga, ya jangan pegang HP. Itu adalah kesepakatan. Tapi dimulai dari bapak ibunya dulu. Ya. Nah, terus Bapak Ibu kalau anak-anaknya masih kecil kita bisa langsung ngasih oke, begini ya. Sepakatannya begini. Misalnya juga kepada anak-anak yang masih kecil, Bapak Ibu kalau anaknya itu masih kecil sekali di bawah 2 tahun, jangan dibiasakan dulu ngasih HP. Ya, kadang-kadang kan kita supaya kita nggak terganggu ya, supaya tenang. Dikasih HP. Jadi sebetulnya yang memulai itu siapa Bapak Ibu? Orang tua. Karena orang tua nggak mau diganggu, ya. Orang tua mau bisa kerja dengan enak, bisa ngomong-ngomong dengan enak. Lah itu yang harus kita disiplin dulu, ya. Nah, mulai dari kecil jangan seperti itu. Kemudian mulai anak-anak itu lebih banyaklah Bapak Ibu beri aktivitas yang menggunakan fisik ya. Jadi yang menggunakan fisik supaya tidak begini terus. Ya diajak main ke sungai, diajak kemana yang itu ke fisik supaya tidak ke sini. Ya karena kalau nanti sudah terlanjur sulit. Ya. Nah bagaimana kalau untuk anak remaja? Anak remaja tentu tidak mudah ya digitu ya. Nah, anak remaja kita ajak diskusi ya. Yuk misalnya begini, yuk minggu depan kita bahas ya apa saja bahaya kecanduan gadget, gitu ya. Yuk, nah kita buat itu apa saja kecanduan bahayanya, bagaimana mengatasinya. Nah, dibuat janjian. Nah minggu depan diskusi. Ayo apa? Jadi bahaya gadget apa? Apa yang menyebabkan kecanduan? Tanda-tandanya apa? Nah terus bagaimana mengatasinya? Nah kalau anak remaja ke atas
Begitu Bapak Ibu. Jangan pokoknya ya, kamu sejam itu sehari harus begini. Nggak bisa. Mereka akan beralasan, loh ini untuk pelajaran loh. Gitu kan. Ya, betul, Nah, Bu. untuk alasannya kan begitu. Tapi Iya. pelajaran kalau lihat ini, nah kalau untuk remaja dan lebih besar, bentuknya diskusi, diajak ngomong-ngomong, kemudian buat kesepakatan. Oke, kesepakatan keluarga kita apa ya? Jadi bagaimana? Etikanya bagaimana? Nah itu kesepakatan. Kalau sudah sepakat, ya bapak ibunya ya harus tunduk pada kesepakatan itu. Ya, begitu ya Bu ya? Ya, terima kasih Bu Mona. Ya, bisa terjawab Ibu Afi? Ya, sebelum mengakhiri acara bincang-bincang kita, masih ada satu lagi yang mau bertanya? Oh iya, monggo Ibu, saya lupa namanya, tapi saya ingat anaknya, ibunya Orisa. Perkenalkan, nama saya Melia, ibu dari Orisa. Tapi yang saya mau tanyakan bukan Orisa, tapi adiknya. Di sekolah itu, Bu, itu langganan BK. Dia itu suka bully, tapi nggak main tangan. Bulinya itu moyokin nama orang tua. Kalau yang di koyok itu belum nangis, belum berhenti. Terus kalau dipanggil BK itu, terus kembali di kelas ditanya, "Jika Pak Keyo, ngopo? Kerja jagongan kok?" Gitu. Terus setiap sebulan sekali itu pasti dipanggil BK orang tuanya itu. Sampai saya ambil rapat itu, "Dah, masa kamu yang ambil aja, meraih dulu." Aku gak, kalau ambil rapat itu pasti disuruh berhenti dulu. Nanti terakhir laporan BK dulu. Terus anaknya itu gimana ya Bu? Dablek. Kalau dikasih tahu itu ya, tapi udah balik, udah kembali lagi. Tapi kalau masalah sosial itu dia emang sosialnya besar. Tapi emang ya dibilang nakal, ya enggak nakal, tapi gimana ya Bu? Kalau pulang sekolah itu pasti di WA, "Bude tadi Cahyo gini, Bude tadi Cahyo anu kayak sampai nangis." Jadi kayak gitu tiap hari. Sampai guru di sekolah itu apal semua sama saya. Terus gimana Bu caranya ngasih tahu anak biar nggak ngeyel gitu? Ya gitu saja Bu, makasih. Terima kasih Bu Melia atas ceritanya untuk anaknya. Anaknya yang kecil itu tidak ikut PPA. Jadi cowok ya. Iya, itu. Monggo Bu Mona. Ya, oke. Jadi terkenal ya Bu di sekolahan ya Bu ya. Itu kelebihannya ibunya jadi terkenal juga ya. Bukan hanya anaknya. Ya, tentu tidak mudah ya Bu menghadapi anak yang demikian. Ada memang tipe-tipe anak itu yang metisil. Yang metisil, Iya. usil gitu ya. Kadang-kadang mungkin dia tidak merasa itu sesuatu yang menyakiti gitu ya. Mungkin gaya guyonnya itu begitu ya. Jadi memang bisa dibedakan tipe-tipe orang yang membuli itu karena tadi ya iseng-iseng begitu, atau tipe yang membuli itu memang pengen menyakiti gitu ya. Nah kalau yang tipe menyakiti itu mungkin di rumah atau di keluarganya dia mungkin tertekan, disakiti gitu ya, disakiti, nggak boleh apa-apa sehingga dia melampiaskan itu ya, ke di luar. teman-temannya. Dia menjadi yang berkuasa karena di rumah nggak berkuasa gitu ya. Itu tipe kalau yang ada yang luka itu seperti itu. Sehingga bentuk bulinya mungkin juga sampai melakukan kekerasan gitu ya, mempermalukan, didorong ke, kalau kita lihat video-video itu ya, ada yang didorong ke kalen, ada yang betul-betul dikeroyok gitu di kelas, ditendang dan lain sebagainya.
itu yang sudah ke arah artinya memang bully yang jahat yang memang ini ya. Nah, kemudian ada juga bully yang mungkin ini anaknya usil, kemudian iseng begitu ya. Dan sebetulnya dia mungkin tidak merasa juga itu sesuatu yang menyakitkan bagi orang lain. Mungkin seperti itu. Enggak tahu saya persisnya ya, Bu. Ya. Nah, bagaimana mengatasinya? Mungkin perlu omong-omong ya. Oke. Ya, memang tidak, artinya gini, tidak semua orang itu sama, gitu ya. Ada orang yang digituin enggak apa-apa, begitu ya. Tapi ada orang yang digituin itu sakit hati loh, gitu ya. Nah, mungkin juga bisa beri contoh-contoh, Ibu bisa beri contoh-contoh tentang akibat-akibat orang yang dibully. Ada loh orang yang dibully kemudian jadi nggak mau sekolah, begitu ya, mengurung diri, menyakitkan dirinya. Coba kalau yang mbok bully itu seperti itu, bagaimana perasaanmu? Nah, kita mencoba membawa dia untuk berempati gitu ya, melihat kemungkinan-kemungkinan. Kalau begitu, bagaimana perasaanmu? Ya, atau misalnya adikmu yang dibegitukan, kira-kira bagaimana perasaanmu kalau adikmu kemudian nggak berani sekolah, sakit, ya, kemudian menyakiti dirinya. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, itu diajak ngomong-ngomong begitu, Bu. Ya, jadi artinya supaya dia ya bisa mengenali bahwa memang tidak semua orang itu sama. Ada orang yang dibilang begitu sakit hati, ada yang enggak begitu. Terus mungkin ditanya juga, kenapa kamu begitu? Misalnya guyon. Oh, guyon, oke, bagus. Kamu memang bermaksud guyon, ya, enggak apa-apa. Tapi coba pikirkan, ada enggak ya guyonan yang tidak harus menyakiti orang lain? Nah, ada enggak? Nah, kita mengajak dia berpikir seperti itu, Bu, supaya kalau itu maksudnya dia guyon, diganti dengan cara guyonan yang sehat. Begitu, Bu, menjawab atau tidak menjawab? Bagaimana, Bu? Bisa dicoba di rumah gitu ya. Ya sambil diajak jalan makan gitu ya, keluar makan, jalan terus dinasihatin, diajak obrolan. Bisa juga ditambah begini, Bu. Oke, coba kalau suatu saat ada temanmu yang begitu, yang orang tuanya istilahnya enggak terima gitu ya. Orang tuanya enggak terima, kemudian kamu diperkarakan atau kamu siap enggak? Nah, itu diajak untuk dia melihat lebih luas lagi. Ada loh kemungkinan-kemungkinan yang dampaknya bisa buruk. Nah, itu kita bukakan wawasannya bahwa bully itu mungkin dia cuman guyon. Tetapi guyon kalau enggak hati-hati itu bisa berdampak yang enggak baik terhadap dia, membahayakan dia juga. Lah, ini perlu dibukakan, Bu. Ya, bisa Ibu Meliana. Ya. Oke, terima kasih. Sekian waktunya, singkat tapi saya berharap waktu yang singkat ini dan materi-materi yang sudah diberikan dan juga pengalaman-pengalaman yang sudah kita dengar itu bisa menjadi berkat buat kita untuk bisa mendampingi anak-anak kita di rumah sehingga boleh mencapai masa depan mereka dan menjadi anak-anak yang diberkati dan juga memberkati banyak orang. Ya, terima kasih Ibu Mona dari Solo jauh-jauh naik KRL. Ibu Inung naik kereta tidak, naik sepeda motor ya. Terima kasih kakak sama adik itu ya yang mendampingi. Ya, saya berharap melalui ini kita bersama-sama boleh membawa anak-anak kita dekat pada Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang diberkati dan memberkati. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Agung untuk menutup dalam doa dan kita akan pulang.